Baik, saya tambahkan untuk market review atau market news ya. Di hari ini edisi Kamis ya, 22 Februari 2024 ya. Yang pertama pasti saya akan bahas mengenai kondisi pergerakan atau nasib dari dolar Amerika ya, atau greenback. Dolar Amerika justru mengalami pelemahan ya. Kita tahu dini hari tadi ada pertemuan FOMC, nanti kita bahas lebih detail. Dolar Amerika melemah, ini kita bisa lihat dari indeks dolarnya atau DXY. Kemarin masih berada di level 104.05. Pagi ini turun dia ke level 103.92. Karena apa? Para pelaku pasar menilai bahwa hasil dari pertemuan FOMC dinilai dovish. Ya, kita tahu kalau dovish berarti negatif untuk currency atau negatif untuk dolar Amerika, ya, seperti itu. Oke. Hasil FOMC seperti apa? Powell dan beserta seluruh anggota beberapa negara bagian di Amerika sepakat bahwa rencana pemangkasan tingkat suku bunga tetap akan dilaksanakan di tahun 2024. Ya. Ini belum memberikan clue secara jelas kapan bulan pelaksananya ya, pemangkasan tingkat suku bunga tersebut. Tapi diyakini akan ada pemangkasan tingkat suku bunga di tahun 2024 sambil melihat indikasi penurunan inflasi secara normal ya. Dalam arti normal itu tidak dipaksakan penurunannya ya. Kita tahu saat ini inflasi Amerika yang awalnya 3,4% ya, sekarang sudah berada di level 3,1%. Namun para analis memprediksi bahwa peluang Bank Sentral Amerika akan memangkas tingkat suku bunganya itu di bulan Juni. Jadi berarti di bulan Maret sudah tidak akan ada pemangkasan tingkat suku bunga ya. Ekspektasinya akan ada di bulan Juni. Hal itulah yang menyebabkan kenapa dolar melemah, karena dinilai oleh dovish seperti itu. Oke. Sekarang tinggal kita hubungkan terhadap pergerakan market. Yang pertama terhadap gold, emas. Emas kalau kalian perhatikan sejak awal pekan hingga semalam bergerak cenderung sideways, terbatas, berada di range ya. Tertinggi berada di level 2032. Terendahnya berada di level 2020 ya. Secara teknikal pergerakan gold kalau kalian lihat di time frame daily ini sudah terbentuk yang namanya doji, standar doji namanya. Jadi potensi dia akan ada pembalikan arah cukup besar. Pembalikan arahnya bagaimana Pak? Dia akan coba turun. Ya, kalau secara teknikal. Tapi kita tahu nanti malam akan banyak sekali rilis data. Ya, oke. Kalau secara teknikal, penurunannya dia akan mencoba ke level 2015. Jika itu berhasil di break, akan menuju ke level 2005. Tapi kalau saya lihat secara teknikal belum berhasil menembus level 2000. Dari berada di range 2015-2010. Kalau kenaikannya bagaimana? Dia akan mencoba ke level tertinggi kemarin 32 ya. Jika berhasil ditembus, dia akan ada angka 45 dan 50. Itu untuk pergerakan gold dari sisi support dan resistennya. Ya. Oke. Dari sisi fundamental, kita tahu nanti malam ada rilis data Amerika. Ada flash manufacturing PMI atau sektor produksi ya. Dan ada juga flash service PMI. Ini ada sektor jasa. Plus ada rilis data unemployment claim ya, data pengangguran mingguan. Dari ketiga data ini diprediksi bad for dollar. Ya. Jadi kalau seandainya memang data fundamentalnya dirilis sesuai dengan ekspektasi, berarti teknikal yang tadi sudah saya katakan terpatahkan. Ya, karena apa? Kalau fundamental dirilis, teknikal skip. Oke. Itu tuh pergerakan gold. Sedangkan kita coba beralih ke pergerakan minyak, oil. Oil justru bergerak naik. Ya, karena apa? Yang tadi saya katakan, hasil dari FOMC dinilai dovish. Jadi para pelaku pasar yang tidak memegang dolar, dia bisa mengeluarkan lebih sedikit untuk membeli yang namanya bahan bakar minyak. Itu yang pertama. Yang kedua, pasokan di global, di market tepatnya ya, ini sudah mulai terbatas. Sedangkan permintaan sudah mulai tumbuh. Karena apa? Ekspektasi bahwa permintaan Cina sebentar lagi akan mengeluarkan yang namanya stimulus guna merangsang pertumbuhan ekonomi di Cina. Karena kita tahu Cina merupakan salah satu konsumen terbesar minyak di dunia. Ya, kalau kondisi atau barang sedikit, permintaan banyak, kita tahu maka harga akan naik. Itu pergerakan oil. Dan nanti malam akan ada rilis data crude oil inventories, data cadangan minyak mentah Amerika. Diprediksi akan menurun. Jika dirilis sesuai ekspektasi, maka kenaikan minyak akan berlanjut ya. Oke.
Itu untuk pergerakan oil atau minyak. Sekarang kita coba beralih ke forex major rate. Euro, pound sterling, Aussie, serta yen. Euro dan pound sterling nanti siang dan sore akan ada rilis data flash manufacturing PMI, terutama dari Eropa, itu dari Jerman dan dari Prancis. Ya, kedua data ini diprediksi akan good for currency. Ya, jadi potensi penguatan pound sterling akan berlanjut. Ditambah lagi pelemahan dari dolar Amerika. Untuk di Euro juga ada rilis data flash manufacturing dan flash service PMI. Keduanya diprediksi juga akan good for currency. Berarti potensi penguatan euro dan potensi penguatan pound sterling akan berlanjut di sisi perdagangan Asia dan Eropa hari ini. Ya, oke. Untuk di yen. Yen kalau kalian perhatikan sekarang berada di level 149 sama dengan 150. Ingat, level terendahnya yen berada di level 151 ya. 151.800 itu terjadi pada tahun 2021. Jadi potensi pelemahan yen masih akan berlanjut ke sana, ke level 151. Karena apa? Pemerintahan Bank Sentral Jepang diprediksi akan mempertahankan tingkat suku bunga rendahnya di minus 0,10%. Plus wacana masih akan belum pasti apakah akan ada kenaikan tingkat suku bunga atau tidak, seperti itu. Ini yang menekan pergerakan dari yen. Aussie akan coba bergerak menguat karena apa? Pelemahan dari dolar Amerika plus hasil dari FMC yang tadi sudah saya informasikan ya, seperti itu. Oke. Lalu ke indeks saham. Indeks saham Amerika ditutupnya mix. Dow Jones Industrial Average dan S&P 500 ini positif. Naik sebesar 0,13%. Sedangkan Nasdaq turun 0,32%. Ya. Karena apa? Sektor teknologi kita tahu Jepang adalah negara teknologi. Ini sedang mengalami yang namanya kekhawatiran resesi. Jadi imbasnya terhadap pergerakan di sektor Wall Street, terutama di Nasdaq. Makanya Nasdaqnya turun seperti itu. Ya, oke. Nikkei dan Hang Seng. Nikkei bergerak lanjut naik dia, menyentuh level tertinggi sepanjang sejarah selama 34 tahun di level 38.800. Potensi pergerakan Nikkei akan mencoba ke level 40.000. Banyak analis memprediksi seperti itu. Tapi antisipasi akan adanya yang namanya aksi profit taking. Nikkei kalau seandainya memang sudah ada aksi profit taking, junam akan dalam dia. Ya. Jadi untuk long term sangat bagus untuk sell di Nikkei. Hang Seng mencoba dia naik karena apa? Yang tadi saya katakan, wacana pemerintahan Cina akan mulai menggelontorkan yang namanya stimulus untuk merangsang pertumbuhan ekonomi Cina. Jadi potensi kenaikan Hang Seng akan terbuka pada sesi Asia dan sesi Eropa. Ya. Ini untuk pergerakan market dari sisi teknikal dan dari sisi fundamental. Nanti malam kembali kita akan coba webinar plus live trading ya di jam 8. Linknya seperti biasa saya akan share di grup. Oke, untuk market news ada yang mau ditanyakan silakan.